Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya materi yang sedikit beda nih. Kita mau nyelami bab 7 dari bukunya David Weinberger, Everyday Chaos. Judulnya aja udah provokatif, Make More Meaning, atau mencipta lebih banyak makna. Kalau bab-bab kemarin kan lebih banyak soal strategi, AI gitu ya. Nah, bab ini tuh lebih kayak perenungan gitu. Apa sih artinya semua perubahan, semua kekacauan ini buat kita sebagai manusia? Betul, jadi setelah kita ngobrolin soal machine learning, internet, gimana itu semua mengubah cara kita prediksi masa depan, bikin strategi, bahkan ngukur kemajuan, bab 7 ini kayak ngajak kita mundur dikit deh. Mikir lebih dalam. Gimana sih pemahaman dasar kita soal misalnya penjelasan, soal moralitas, soal makna itu sendiri? Gimana itu semua mungkin lagi geser di dunia yang makin kompleks ini? Iya, jadi misi kita kali ini tuh ya ngupas pergeseran-pergeseran fundamental ini. Siap buat sedikit refleksi bareng? Oke deh, mari kita bedah nih. Oke. Bab ini dibuka sama cerita personal penulis yang lumayan bikin kaget ya soal temennya, Timo Hanai. Dia baru aja check up, hasilnya bagus, dibilang sehat. Nggak lama kemudian kena serangan jantung. Aneh banget kan? Nah, yang paling aneh, dan ini intinya kayaknya, bukti medis yang sama, yang tadinya bilang dia sehat-sehat aja, pas udah kejadian malah dipakai buat ngejelasin kenapa serangan jantung itu terjadi. Loh kok bisa gitu ya? Nah, ini langsung nunjukin banget kecenderungan kita ya soal memahami sebab akibat. Seringnya tuh kita baru bisa ngeh atau ngerangkai alur penyebabnya setelah kejadiannya lewat, ngelihat ke belakang gitu. Penulis nyebutnya ini pencarian kita akan penjelasan sine qua non. Apa tuh sine qua non? Yaitu penyebab tunggal yang kalau bukan karena X, maka Y akan terjadi. Kayak kalau bukan karena paku itu, ban saya nggak bakal kempes. Iya, iya. Penjelasan kayak gitu emang enak sih buat mecahin masalah praktis ya. Tinggal cabut pakunya, beres. Tapi seringnya kan itu nyederhanain banget ya. Realitasnya kan jauh lebih ruwet dari sekedar satu paku. Betul sekali. Itu seringkali mengabaikan kerumitan sistem yang memungkinkan kejadian itu terjadi. Penjelasan kalau bukan karena X, itu fokusnya ke satu hal yang unik atau beda dari yang kita harapkan. Padahal mungkin ada 1000 faktor lain yang juga ngaruh. Kayak kondisi jalannya, kualitas bannya tadi, kecepatan, wah macem-macem. Atau kasus Timothy Hanoi tadi, mungkin banyak faktor resiko kecil yang baru kelihatan penting kalau digabungin setelah kejadian. Kita emang suka nyari kambing hitam tunggal ya, biar gampang dan ngerasa bisa ngontrol gitu. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Gimana kalau sistem kayak machine learning yang bisa bikin prediksi akurat, misalnya siapa yang bakal gagal bayar pinjaman, tapi kita sering nggak paham-paham banget kenapanya. Atau teknik kayak nudging itu loh, yang dorong-dorong halus perilaku orang tanpa perlu penjelasan rasional yang dalam. Apakah ini mulai ngubah cara kita mandang perlunya penjelasan sebab akibat yang simpel? Ini pertanyaan penting banget sih. Apakah kita jadi lebih em, nyaman gitu ya dengan ide bahwa nggak semua hal punya penjelasan sederhana? Atau bahkan penjelasan kayak gitu nggak selalu dibutuhin buat bertindak efektif? Kita kan biasanya nyari tuas penyebabnya ya. Tapi dunia ini ternyata lebih rumit dari sekedar kumpulan tuas yang bisa kita tarik-tarik. Nah, ngomongin tuas, jadi ingat metafora berikutnya di bab ini kan, pergeseran dari narik tuas ke menciptakan gravitasi. Ah, iya. Metafora tuas. Ingat gak lagu anak-anak di Amerika itu I'm Just a Bill? Itu kan gambaran klasik banget ya, gimana ide jadi undang-undang lewat langkah-langkah yang jelas, kayak narik tuas birokrasi satu-satu. Tarik tuas A dapat hasil B. Ada asumsi mekanismenya jelas, linear, bisa diprediksi. Tapi Weinberger ngontrasin model tuas ini sama gerakan sosial kayak Occupy Wall Street. Mereka kan sengaja tuh nolak narik tuas-tuas politik yang biasa. Nggak fokus lobby, nggak bikin petisi spesifik, nggak dukung kandidat A atau B. Yang mereka lakuin itu lebih mirip kayak nyiptain medan gravitasi. Medan gravitasi, maksudnya gimana tuh? Ya, mereka narik perhatian publik gede-gedean, ngubah obrolan publik, misalnya, bikin populer istilah 1% lawan 99%, itu kan? Dan pelan-pelan geser cara pandang orang soal ketidaksetaraan ekonomi. Jadi efeknya nggak langsung kelihatan jadi UU tertentu saat itu juga, tapi lebih ke ngubah atmosfer sosial dan politiknya. Oh, jadi kayak ngubah medan permainannya, bukan cuma mindahin bidak di papan yang sama ya? Persis.
Dampaknya lebih nyebar, lebih pelan, tapi mungkin lebih mendasar buat jangka panjang. Walaupun, yaitu, lebih susah diukur pakai metrik sukses politik yang biasa. Kayak bikin arus bawah gitu deh, yang pelan-pelan ngubah arah kapal gede, bukan cuma muter kemudinya sesaat. Ini kok jadi mirip cara kerja influencer di medsos ya? Bukan lagi kayak iklan zaman dulu yang langsung nembak alam bawah sadar kita buat narik tuas beli gitu. Tapi lebih ke bangun audiens, bangun pengaruh, semacam massa yang terus secara organik ngebentuk opini, selera, perilaku. Mereka bikin gravitasi yang menarik orang ke gaya hidup atau produk tertentu. Menurut Anda, pergeseran dari tuas ke gravitasi ini relevan nggak sih di area lain juga, selain politik atau marketing? Kayaknya iya deh. Mungkin dalam cara kita ngasuh anak, atau ngelola tim kerja, atau bahkan pas kita coba ngubah kebiasaan diri sendiri. Mungkin kita mulai sadar ya, kalau pendekatan jika maka yang terlalu langsung itu seringnya gagal karena ngabaikan kerumitan sistemik atau psikologisnya. Pendekatan gravitasi kayak nyiptain lingkungan yang dukung, ngubah ceritanya, bangun momentum pelan-pelan, mungkin rasanya lebih lambat, tapi bisa jadi lebih awet hasilnya. Ya tentu aja, model tuas masih ada gunanya juga buat masalah yang lebih jelas batasannya. Menarik. Jadi setelah kita lihat cara kita bertindak di dunia, mungkin geser dari narik tuas ke nyiptain gravitasi. Weinberger terus ngebahas gimana cara kita menceritakan dunia itu sendiri juga ikut berubah. Gimana tuh narasi tradisional ketemu sama kompleksitas ini? Secara tradisional kan, cerita itu mau novel, film, atau gosip sekalipun ngasih kita struktur yang rapi ya. Ada awal, tengah, akhir yang jelas. Dunianya terbatas kemungkinannya. Siapa pembunuhnya dari 5 orang ini? Siapa jodohnya si tokoh utama? Cerita tuh ngasih kita rasa teratur, kepastian, closure gitu. Di dunia yang seringnya kerasa acak. Tapi sekarang narasi kayak apa sih yang lagi naik daun? Weinberger nunjuk contoh kayak serial Game of Thrones. Itu kan terkenal banget karena berani bunuh karakter utama yang kita pikir aman, yang kita udah invest emosi ke dia. Ini ngerusak ekspektasi cerita yang biasa banget. Menurut dia, ini lebih ngegambarin perasaan kita soal dunia nyata yang lebih kacau, nggak bisa ditebak, dan seringkali nggak adil kalau pakai kacamata cerita lama. Sampai muncul budaya spoiler alert segala kan. Itu kan fenomena sosial yang lahir karena kita sekarang nikmatin cerita bareng-bareng. Real time, bahas teori di forum, nebak-nebak plot bareng, cerita udah nggak dinikmatin sendirian lagi. Jadi, cerita-cerita panjang kayak gitu harus terus-terusan ganggu ekspektasi kita ya, biar tetap seru. Kalau alurnya lurus aja, penonton sekarang mungkin cepat bosen kali ya, karena kerasa nggak realistis lagi. Ini pertanyaan menarik sih, apa paparan terus-menerus ke cerita yang penuh plot twist dan ketidakpastian ini juga ngubah ekspektasi kita ke alur hidup kita sendiri? Itu pertanyaan bagus banget. Apa cerita hidup yang lurus dan rapi, sekolah, kerja, nikah, punya anak, pensiun tenang, jadi kerasa kurang greget, atau bahkan kurang nyata sekarang? Mungkin kita jadi lebih nerima atau paling nggak lebih bisa maklum sama jalan hidup yang berkelok, penuh kejutan, bahkan kemunduran, karena itu lebih mirip cerita-cerita kompleks yang kita tonton. Ini spekulasi sih, tapi menarik buat direnungin. Oke, dari cerita kita geser lagi nih ke area yang lebih berat ya, moralitas. Gimana kompleksitas ini ngaruh ke cara kita mikir soal benar dan salah? Bab ini nyinggung pergeseran menarik dalam cara kita bernalar soal moral. Secara tradisional, filsafat etika kan seringnya didominasi perdebatan dua kubu gede tuh. Pertama, deontologi, yang fokus ke prinsip atau aturan. Jangan nyuri, jangan bohong, titik. Niat baik dan patuh aturan itu yang paling penting. Kedua, konsekuensialisme atau utilitarianisme. Ini fokusnya ke hasil akhir. Tindakan itu benar kalau hasilnya paling bagus buat orang paling banyak. Nyuri apel buat kasih makan nenek sekarat mungkin bisa dibenerin kalau manfaatnya lebih gede dari ruginya. Nah, Weinberger pakai contoh evolusi diskusi soal trolley problem yang terkenal itu ya, dilema etis klasik. Apa Anda mau ngorbanin 1 orang buat nyelamatin 5 orang dengan cara belokin arah kereta? Dia ngamatin, dulu tuh diskusinya banyak muter di soal niat sama doktrin efek ganda. Maksudnya, kematian 1 orang itu niat langsung atau cuma efek samping. Tapi sekarang, katanya, debatnya cenderung lebih kuat ke arah hitung-hitungan utilitarian murni, berapa nyawa selamat, mana yang hasilnya paling bagus secara angka. Implikasinya apa?
Menurut argumen ini ya, niat baik atau patuh sama prinsip abstrak jadi kerasa kurang relevan dibanding hasil akhir yang bisa diukur, bisa dihitung. Nah, ini jadi krusial banget pas kita coba ngajarin moral ke AI, ke kecerdasan buatan. Gimana coba kita program mobil otonom buat bikin keputusan pas kecelakaan yang nggak bisa dihindarin? Siapa yang diprioritasin? Penumpang? Pejalan kaki? Pengendara lain? Berdasarkan umur? Jumlah? Ini maksa kita buat bener-bener definisiin nilai kayak adil atau meminimalkan bahaya secara spesifik banget ya. Harus terukur dan seringnya penuh debat. Nggak bisa lagi ngumpet di balik prinsip umum yang abu-abu. Betul. Dan ini ada dua sisi mata uang nih. Di satu sisi, bahaya banget kalau AI malah jadi modifikasi dan nguatin bias-bias sejarah yang ada di datanya. Misalnya kalau data nunjukin kelompok tertentu emang lebih sering jadi korban. Tapi di sisi lain, tekanan buat bikin etika jadi operasional ini juga bisa dorong kita buat lebih perhatiin detail, kekasan, konteks tiap situasi moral. Nggak bisa lagi pakai aturan simpel pukul rata. Menariknya, penulis juga nyinggung pendekatan etika lain yang mungkin lebih cocok nih sama semangat zaman ini. Virtue ethics atau etika kebajikan. Yang akarnya dari Aristoteles itu ya. Bisa dijelasin dikit? Iya, virtue ethics ini fokusnya beda. Bukan nanya aturan apa yang harus saya ikuti, kayak deontologi, atau apa hasil terbaik, kayak konsekuensialisme. Tapi lebih ke nanya, orang kayak apa sih saya seharusnya? Atau apa artinya ngejalanin hidup yang baik dan berkembang, flourishing? Jadi fokusnya ke pengembangan karakter, kebiasaan baik kayak berani, jujur, dermawan, sama kemampuan buat ngerespon situasi unik dengan bijaksana. Pakai pengalaman dan pemahaman konteks. Kedengerannya ini nyambung banget ya sama penerimaan kompleksitas dan kekhasan yang kita bahas tadi. Nggak ada satu rumus moral buat semua, tapi lebih ke gimana kita sebagai orang dengan karakter tertentu bisa navigasi di tengah kerumitan situasi. Bisa dibilang gitu. Ini pendekatan yang ngehargain nuansa sama penilaian praktis pas ngadepin dilema moral yang seringnya emang messy, berantakan gitu. Bukan cuma nerapin aturan atau ngitung angka. Oke, dari moralitas kita sampai ke pertanyaan paling dasar nih. Gimana soal makna itu sendiri? Gimana cara kita ngangkep arti sesuatu di dunia yang kompleks ini? Weinberger ngontrasin dua cara pandang dasar soal makna. Yang tradisional, yang jejaknya dari Aristoteles sampai Linnaeus di biologi itu, cenderung ngelihat makna lewat esensi dan kategori. Sesuatu itu adalah X, karena dia punya ciri-ciri esensial X yang ngebedain dia dari Y. Makna kucing, ya ada di ciri-ciri dalam dirinya, yang bikin dia kucing, bukan anjing. Maknanya ada di dalam objek itu sendiri, terisolasi. Terus alternatifnya gimana? Alternatifnya dari pemikir kayak linguis Ferdinand de Saussure, buat dia, makna sebuah kata atau konsep itu nggak ada di kata itu sendiri secara terpisah. Tapi muncul dari jaringan hubungannya sama kata-kata lain di seluruh sistem bahasa. Makna kata sneaker, misalnya, muncul bukan cuma karena ciri fisiknya, tapi karena posisinya di jaringan. Dia mirip tapi beda sama sepatu lain kayak boot, sandal, hak tinggi, dan seterusnya. Maknanya itu relasional, ditentukan sama beda dan samanya dia dengan yang lain di jaringan itu. Wah, jadi makna itu bukan properti bawaan, tapi properti yang muncul dari hubungan, dari koneksi. Tepat. Dan teknologi modern, kata Weinberger, sekarang bikin kita bisa ngelihat dan kerja pakai jaringan makna ini secara jauh lebih jelas. Contohnya ya social graph Facebook yang metain hubungan antar orang, atau knowledge graph Google yang coba hubungin semua hal di dunia dalam satu jaringan raksasa. Lucu yang dia kasih soal AI Google yang disuruh gambar dumbbell. Gimana tuh hasilnya? Hasilnya, seringkali bukan gambar dumbbell bersih gitu aja kayak di katalog, tapi malah gambar dumbbell yang lagi dipegang tangan manusia, atau paling nggak ada bayangan tangan, gitu. Nah, ini gagal nggak sih AI-nya? Tergantung kita ngertiin makna gimana. Kalau definisinya esensi terisolasi, ya mungkin gagal ya, kan ada gangguan tangan di situ. Betul. Tapi kalau makna itu dipahami sebagai sesuatu yang muncul dari konteks dan relasi, gambar AI itu justru lebih kaya makna loh. Dia nunjukin kalau makna dumbbell itu nggak bisa dipisah dari konteks pakainya. Badan manusia, olahraga, kebugaran, kekuatan, kesehatan. AI itu ngelihat dumbbell dalam jaringan asosiasinya. Dunia kita kan emang nyambung semua secara dasar.
Dan makna muncul dari koneksi yang kaya dan seringnya berantakan messy ini bukan dari definisi presisi yang terisolasi. Jadi ironis ya, upaya buat dapat presisi mutlak dalam definisi kadang malah ngorbanin kekayaan maknanya. Kita motong terlalu banyak konteks demi label yang rapih gitu. Bisa jadi banget, kita mungkin perlu lebih nyaman sama makna yang sifatnya jaringan, kontekstual, dan bahkan agak messy, karena mungkin disitulah kekayaan pemahaman yang sebenarnya ada. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua pergeseran ini, cara kita ngejelasin, cara kita bertindak, cara kita cerita, cara kita nilai benar salah, sampai cara kita ngerti makna, apa inti utamanya nih? Inti utamanya, menurut Weinberger, adalah bahwa teknologi baru kita, khususnya machine learning dan internet yang nyambung terus ini, nggak cuma ngasih kita alat baru, tapi juga jadi kayak cermin raksasa yang mantulin betapa kompleksnya dunia ini. Jauh lebih kompleks dari model-model mental simple yang biasa kita pakai buat mahamin dunia dan biar ngerasa nyaman gitu. Dan ini bukan cuma soal pengakuan di kepala aja ya, tapi dampaknya ke psikologis kita juga dalam ya. Banget. Weinberger bahkan bilang ini mulai goyangin semacam perjanjian nggak tertulis di peradaban barat. Asumsi kalau pikiran manusia itu unik, istimewa, dan secara bawaan nyambung sama kebenaran alam semesta. Asumsi kalau kita, pakai rasio kita, pada dasarnya bisa ngertiin semuanya kalau kita usaha cukup keras. Sekarang kita ketemu mesin yang bisa lihat pola di data yang terlalu rumit buat kita paham. Mesin yang bisa ngalahin kita main game strategi paling rumit. Ini maksa kita buat nerima keterbatasan pemahaman kita sendiri. Kita mungkin bukan lagi satu-satunya pemikir pintar di planet ini. Kedengarannya agak, gimana ya, agak bikin kecil hati gitu man sih buat peran manusia. Awalnya mungkin kerasa gitu. Tapi Weinberger justru ngelihatnya sebagai peluang buat sesuatu yang lebih positif. Nemuin lagi rasa takjub atau perasaan kagum yang dalam banget pas kita ketemu sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kompleks, lebih indah dari diri kita. Dengan terima kalau dunia ini jauh lebih ruwet, dan kita nggak akan pernah bisa ngontrol sepenuhnya atau paham seutuhnya, kita bisa buka diri buat kekayaan, keindahan, dan misteri alam semesta. Jadi bukan yang ngerasa terancam sama kompleksitas, kita malah bisa kagum gitu ya. Kagum sama betapa kayanya realitas, betapa kecilnya pemahaman kita, tapi betapa istimewanya kita bisa jadi bagian dari ini semua dan nyaksiinnya. Tepat sekali. Dan yang lebih menarik lagi nih, sekarang alat-alat kita, teknologi kita, ikut serta ngebangkitin rasa takjub ini. AI yang nemu pola nggak terduga, simulasi sains yang nunjukin kerumitan alam, visualisasi data yang nampilin jaringan global yang nggak kelihatan semua, ini bisa jadi sumber awe yang baru. Teknologi nggak cuma ngasih kita kontrol, tapi juga bisa ngasih kita perspektif soal kebesaran dan kerumitan dunia. Wow, ini benar-benar pembahasan yang dalam ya. Kita udah jelajahin gimana ide kita soal penjelasan. Dari sebab tunggal sine qua non ke pola jaringan, terus cara kita bertindak dari narik tuas ke nyiptain gravitasi. Alur cerita dari lurus ke bercabang. Moralitas dari aturan absolut ke konteks dan karakter. Sampai makna itu sendiri, dari esensi ke jaringan relasional, semuanya mungkin lagi berubah. Ya, intinya kayaknya pergeseran dari upaya nyederhanain dan ngendaliin kompleksitas ke arah penerimaan, penghargaan, dan navigasi di dalam kompleksitas itu sendiri. Kita belajar kalau keterhubungan, ketidakpastian, bahkan kekacauan atau messiness itu bisa jadi sumber nilai dan makna baru, bukan cuma sesuatu yang harus dihilangin. Teknologi di sini jadi kayak katalis sekaligus cermin buat pergeseran cara pandang ini. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang pemikiran provokatif dari Weinberger tadi. Alat-alat kita sekarang ikut terlibat dalam rasa takjub kita pada kompleksitas dunia. Mereka nggak cuma bantu kita ngelola, tapi juga bantu kita mengagumi kerumitan itu. Pertanyaan reflektif buat Anda nih. Seiring kita jadi makin nyaman, atau paling nggak makin terbiasa jalan di tengah kompleksitas ini, bukannya mati-matian coba ngendaliinnya, kira-kira jenis makna, pemahaman, atau bahkan mungkin spiritualitas baru apa ya yang bakal muncul buat kita? Apa yang bakal kita temuin pas kita berhenti nyari jawaban simple dan mulai belajar mencintai pertanyaan yang kompleks? Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.